ternyata Gus Dur ini sudah difitnah 2 kali oleh penguasa. Apa fitnah itu? Yang pertama, Gus Dur telah difitnah telah melakukan penodaan agama karena Gus Dur membimbing saudara Bambang Trimulyono melakukan mubahalah terkait ijazah palsu Presiden Jokowi. Ini adalah fitnah. Mustahil sekali seorang yang berakidah Islam, mengimani ajaran Islam, mempraktikkan mubahalah, kok dituduh menodai agama. Kalau kamu nggak percaya Bambang Tri, berarti kamu nggak percaya Quran. Kalau kamu nggak percaya Bambang Tri, berarti kamu nggak percaya Quran. Kalau seandainya statement yang sama diucapkan oleh seorang pendukung pemerintahan Presiden Jokowi, wow, saya pikir Indonesia bisa dekat-dekat kehancuran itu. Iya kan? Halo Indonesia, saya Kristianto Yinoni, salam NKRI. Kali ini saya ingin menanggapi si Ahmad Kosinudin ya, yang dalam statementnya seperti yang sudah kita lihat di cuplikan video tadi, Ahmad Kosinudin begitu bersikeras menyatakan, mengklaim bahwa si Gus Nur tidak menistakan agama. Ahmad Kosinudin ini adalah salah satu pengacara pembela Bambang Tri dan Gus Nur. Nah, tetapi ada 1 dan 2 hal sehingga mereka sudah menarik pembelaan terhadap Bambang Tri dan saat ini mereka fokus mendampingi dan membela Gus Nur. Kalau kita melihat dari backgroundnya seorang Ahmad Kosinudin itu sendiri, beliau adalah seorang aktivis militan HTI yang mana biasanya orang-orang HTI dan para pendukungnya itu begitu fanatik dengan isu-isu agama. Iya kan? Begitu fanatik dengan isu agama. Kalau ada orang atau pihak tertentu yang berstatement menyinggung isu-isu agama, maka mereka akan lebih duluan meletup. Mereka akan lebih duluan meletup untuk menyerang, ya. Maksudnya menanggapi dengan statement-statement yang bersifat menyerang, begitu. Nah, sehingga menurut saya poin pertamanya adalah sikap dan pernyataan si Ahmad Kosinudin dalam membela si Gus Nur ini merupakan suatu sikap yang inkonsisten. Mengingat bahwa dia adalah salah satu aktivis militan HTI, sehingga menurut saya si Ahmad Kosinudin ini tidak konsisten dengan itu. Semestinya sebagai seorang aktivis HTI yang biasanya fanatik dengan isu-isu agama, Ahmad Kosinudin justru menyatakan dengan tegas bahwa si Gus Nur telah melakukan penistaan agama. Si Gus Nur secara jelas dalam keadaan sadar dan sehat walafiat tanpa dorongan ataupun paksaan dari siapa dan pihak manapun telah melakukan penistaan agama. Semestinya si Ahmad Kosinudin menyatakan seperti itu. Iya kan? Gimana tidak menistakan agama Islam dalam hal ini ya? Kalau Anda tidak percaya Bambang Tri, berarti Anda tidak percaya Quran. Kalau Anda tidak percaya Bambang Tri, berarti Anda tidak percaya Quran. Kalau Anda tidak percaya Bambang Tri, berarti Anda tidak percaya Quran. Apakah ini tidak kedengaran menistakan agama Islam? Ini jelas sekali. Ini jelas sekali menistakan agama Islam. Jelas sekali menistakan kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran. Si Gus Nur secara jelas, bahkan dengan lantang dan tegas, menyatakan cerita dari si Bambang Tri ini dengan Al-Quran. Iya kan? Seolah-olah cerita seorang Bambang Tri, bukan seolah-olah, saya pikir sangat jelas, ya. Cerita dari seorang Bambang Tri, dugaan-dugaan yang dipaparkan oleh seorang Bambang Tri, baik narasi di podcastnya bersama Gus Nur maupun juga
ulasannya dalam buku Jokowi Undercover jilid 1 maupun 2 itu disetarakan dengan kitab suci. Iya kan? Ini adalah penistaan agama. Kodratnya kitab suci itu jauh tinggi dari kodratnya manusia. Sebenar-benar apapun statement Anda, sebenar-benar apapun ucapan Anda, tidak bisa serta-merta itu kemudian disetarakan dengan kodratnya kitab suci. Tidak boleh. Karena bagaimanapun juga kodratnya kitab suci jauh lebih tinggi dan lebih mulia. Tidak boleh. Ya. Itu kalau si Bambang Tri jujur. Bagaimana kalau dia tidak jujur? Itu kalau si Bambang Tri benar-benar dengan hati nurani yang murni sedang mengungkapkan suatu fakta kebenaran. Nah, bagaimana kalau seandainya si Bambang Tri ini hanya sedang memainkan suatu isu untuk menjatuhkan seorang pemimpin negara? Wow. Ini luar biasa sekali. Sudah jujur saja tidak boleh disetarakan dengan kodratnya kitab suci. Apalagi kalau seandainya si Bambang Tri ini tidak jujur. Sehingga kita dapat melihat dengan sederhana dan menyimpulkan bahwa si Gus Nur benar-benar telah melakukan penistaan agama. Apakah seorang Ahmad Kosinudin tidak bisa mengerti ini dengan sederhana? Seandainya ada seorang pendukung Presiden Jokowi, ya, seandainya ada seorang pendukung Presiden Jokowi yang menceritakan suatu kejadian secara jujur dengan motivasi yang murni semurni-murninya tanpa tendensi apapun, dan kemudian mengklaim bahwa kebenaran yang disampaikannya itu sama dengan kitab suci. Kalau Anda tidak percaya apa yang saya ceritakan, berarti Anda tidak percaya kitab suci. Sambil bermubahala, ya, sambil memegang Quran, ya, dia meletakkan di atas kepalanya dan menceritakan bahwa inilah fakta sebenarnya. Jadi kalau Anda tidak percaya apa yang saya ceritakan, artinya Anda tidak percaya Quran. Karena saya telah menyatakan ini dengan sebenar-benarnya, dengan mengangkat sumpah, dengan Quran di atas kepala saya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau seandainya yang melakukan itu adalah seorang pendukung Presiden Jokowi, saya yakin 1000% sikap seorang Ahmad Kosinudin akan berbeda 180 derajat. Jadi kesimpulannya menurut saya bukan soal Gus Nur telah menistakan agama atau tidak. Kesimpulan yang sebenar-benarnya menurut saya adalah apakah si Gus Nur ini adalah bagian kelompoknya Ahmad Kosinudin atau bukan, kan begitu. Apakah si Gus Nur ini satu arah, ya, satu alur, satu gembong dengan si Ahmad Kosinudin atau tidak? Nah, kalau kita melihat jejak digital 10 tahun atau berapa belas tahun yang lalu, si Gus Nur ikut juga di acara akbar yang digelar oleh HTI di Gelora Bung Karno. Ya, di situ ada seorang Gus Nur juga dengan statement yang begitu dahsyat memproklamirkan khilafah, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya mereka ini satu jalur, mereka ini satu gembong. Iya. Jadi bukan soal si Gus Nur telah menistakan agama atau tidak, ya. Kenapa si Ahmad Kosinudin ini bela-belain? Kenapa si Ahmad Kosinudin ini begitu apa ya, ngotot, ya, begitu bersikeras membela, menyatakan bahwa si Gus Nur tidak melakukan penistaan agama karena mereka satu gembong. Kan begitu. Karena mereka satu jalur. Kalau seandainya statement yang sama diucapkan oleh seorang pendukung pemerintahan Presiden Jokowi, wow, saya pikir Indonesia bisa dekat-dekat kehancuran itu. Iya kan?
Bagaimana tidak? Statementnya Gus Yakut Kholil, Menteri Agama, yang sebenarnya sedang mengoreksi tingkat kebisingan suara Toa, itu saja kemudian digoreng, dipanaskan sedemikian rupa seolah-olah Menteri Agama Gus Yakut Kholil waktu itu sudah melakukan suatu pelecehan atau penistaan terhadap agama. Padahal kalau kita pikir-pikir dengan logika yang waras, apa sih sebenarnya hubungan antara Toa dan agama Islam? Apa hubungan antara kebisingan dan azan? Yang dipersoalkan adalah tingkat kebisingan. Yang dipersoalkan adalah volume suara. Tetapi mereka menggoreng dengan sedemikian panasnya bahwa Menteri Agama Gus Yakut Kholil telah melakukan penistaan atau pelecehan terhadap agama Islam. Kenapa? Karena Gus Yakut Kholil adalah orang NU, dan orang NU bertolak belakang pandangan dan pemahaman-pemahaman agama dan pemahaman-pemahaman tentang kebangsaan dengan orang-orang HTI. Mereka akan menyerang meskipun itu tidak ada kaitannya dengan penistaan agama. Jelas ya? Jelas. Kenapa seorang Ahmad Kosinudin begitu bersikeras menyatakan, mengklaim bahwa si Gus Nur tidak melakukan penistaan agama? Karena mereka satu gembong, mereka satu jalur. Mereka adalah orang-orang yang menganut paham khilafah. Tetapi saya mau bilang, NKRI harga mati. Jangan pernah ada siapa dan atau pihak manapun juga yang mencoba-coba mengotak-atik NKRI yang berbineka tunggal ika ini. Indonesia sudah terbukti dan teruji berdiri kokoh di atas dasar Pancasila di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukumnya. Kita Indonesia, jangan pernah ada satu orang dan atau pihak manapun juga yang coba-coba mengutak-atik itu. Saya Kristianto Yen Oni. Salam NKRI.